Ya, Anda pernah baca cerpen atau novel karya Golagong, Balada Si Roy? Kalau ada yang pernah, berarti ketahuan umurnya berapa gitu ya. Ini karena memang sebagai cerpen, Balada Si Roy muncul di majalah Hai tahun 80-an. Nah, cerita tentang anak muda yang sedang mencari jati diri dengan berpetualang ini akan segera hadir di layar lebar. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan sutradara sekaligus pemeran dari film Balada Si Roy. Sudah hadir semua di sini. Ada dari Mas Fajar Nugros, terima kasih sudah hadir. Ada juga Biawan serta Abizar Al-Ghifari. Terima kasih. Apa kabar semuanya nih? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Aku ke Abizar dulu. Abizar, merasa berat gak sih memerankan karakter dari novel dan juga cerpen yang memang udah terkenal banget pada zaman ini? Berat sih karena di luar itu ini jadi film pertama gue pribadi sebagai main karakter dan ini tanggung jawab yang besar banget. Dan bukan tanggung jawab doang, cuman ini rasa yang besar karena gue harus mengejar ketertinggalan gue ke teman-teman aktor lainnya gitu kan. Aja kamu. Dan juga dari ekspektasi pembaca-pembaca novel Balada Si Roy yang hits tahun segitu, itu kan pasti punya ekspektasi yang beda gitu kan. Ya sebisa mungkin kita bakal melengkapi ekspektasi itu meskipun nggak bakal semirip-mirip mungkin. Tapi berat. Berat pasti ya. Mas Bio gimana? Ya, kalau ditanya berat pasti berat sih, semuanya berat rasanya. Tapi seru soalnya satu kita semua seumuran, jadi kita ngejaga api semangat satu sama lain untuk tetap nyala, bikin karya yang bagus bareng-bareng digawangin sama Mas Fajar. Jadi kayak seru aja gitu rasanya. Beratnya tadi nggak berasa berat, beratnya di Mas Fajar. Oke gitu, tapi Mas Fajar gimana? Membangun sebuah visual dari memang yang sudah diceritakan dalam bentuk novel dan juga cerpen. Pasti kan pembaca punya imajinasi sendiri. Tuh. Nah, berarti tantangan tersendiri dong untuk membuat ini menjadi audiovisual gitu. Gimana sih bisa ceritain? Ya, yang perlu kita pahami pertama adalah sebuah novel atau karya sastra gitu ya, tulisan gitu punya dunianya sendiri dan film punya dunianya sendiri. Dan biasanya penulis novel itu punya imajinasi sendiri juga dan pembacanya punya imajinasi sendiri juga gitu. Tapi kalau di film, practically ini karya yang berbeda, karya yang berdiri sendiri dan bisa jadi ini imajinasi penulis skenario dan sutradaranya gitu. Dan visi produsernya gitu. Lebih ada kolaborasi yang banyak dalam sebuah film gitu. Kalau novel, karya tulis kan ya ini Mas Gong sendiri gitu. Iya. Kemudian ini nyetrum ke sekian juta pembaca ya itu soal lain gitu. Tapi kalau film, kerja kolaboratif antara produser, sutradara, penulis skrip dan para aktornya yang kemudian mereka membangun dunia baru yang kita jadikan sebuah karya visual gitu. Effort terbesarnya tentu lebih effort ya daripada karya tulis gitu. Karena kita harus mencari kota, mencari sudut-sudut kota untuk kembali membangun tahun 80-an gitu. Gitu sih. Jadi ya bahasa mudahnya adalah ini Balada Si Roy versinya Nugros gitu sebagai sutradara gitu. Beda dengan Balada Si Roy-nya novel Golagong gitu. Dan hopefully bisa memberikan melepas dahaga pembacanya gitu dan menghibur anak-anak zaman sekarang milenial and Gen Z yang bisa ngelihat dulu bapak ibu gue pacaran gimana ya, masa muda mereka gimana ya, apakah sama asiknya dengan dunia kita sekarang gitu. Oke, mungkin dengan balapan motor dan segala macam yang tadi kita sudah lihat beberapa adegannya di trailer tadi. Balapan motor sebelum era ada helm lah. Aku balik lagi ke Abizar. Abizar, untuk memerankan karakter Roy sendiri, risetnya gimana waktu itu? Banyak sih risetnya. Contoh, kan di skrip pun nggak begitu detail ceritanya tentang kepribadian ataupun hobinya si Roy gitu. Jadi itu yang harus gue kulik sendiri. Kayak misalnya contoh lagu-lagu apa sih yang biasa dia dengar gitu. Mungkin diceritain beberapa, cuman kan nggak semuanya gitu. Jadi harus gue kulik lagi. Dan juga contoh misalnya kayak cara berpenampilan, cara jalan, gitu, cara ngomong, cara direspon terhadap orang-orang baru gitu itu gimana. Jadi itu lumayan effort dan besar banget untuk pencariannya. Bahkan gue pun sampai nanya ke orang tua gue, ke nyokap gue kayak, gimana sih tahun 80-an tuh gimana? Karena kebetulan nyokap lahir tahun 77 kan. Berarti tahun 80-an tuh ya lagi masih muda-mudanya gitu. Gue sampai nanya, iya dong. Iya lagi masih muda. Kita ngebayangin nyokap lu muda gitu. Otomatis. Gak usah. Jadi kayak nanya gimana sih PDKT dulu sama almarhum tuh gimana? Dijelasin, ya seperti ini. Oh oke. Jadinya ngerti gitu.
Sebagai anak 2000-an harus memerankan karakter tahun 80-an, pasti risetnya harus agak sedikit mendalam gitu ya. Terus ngerasa lebih relate gak sih dengan kehidupan anak zaman sekarang gitu? Mungkin relate secara apa ya, secara udah dalam satu frekuensi oke relate. Cuman di luar itu misalnya kayak baru kenalan sama temen itu enggak sih soalnya. Karena apa ya? Ya oke, era sekarang kan terlalu banyak digital gitu loh. Zaman dulu kayak ya paling apa sih, paling cuma Walkman dan lain halnya gitu. Jadi cuma sedikit yang bisa dibahas dari hal itu. Jadi lebih kayak benar-benar dari hati, kamu siapa gini. Oh iya bla 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 bla. Koneksinya bisa lebih dapet ya. Tapi asik banget gitu. Asik banget. Kalau boleh milih, tinggal di zaman sekarang atau 80-an? Kalau ini tetap sekarang. Kenapa? Karena Ketemu nyokapnya muda. karena medianya udah banyak gitu. Bahkan jadi kayak apapun yang gue inginkan sekarang, gue bisa ciptain. Mungkin kalau dulu ada keterbatasan gitu. Sekarang dengan banyaknya media yang bisa support gitu. Jadi ya segampang itu. Mungkin bukan segampang itu, cuman lebih mudah. Iya, lebih mudah ya. Aku balik lagi ke Mas Fajar. Mas Fajar, ini dari informasi yang kita dapatkan, katanya karakter Roy sebenarnya harusnya diperankan sama Mas Bio, tapi akhirnya sama Abizar. Nah, bisa diceritain dulu gak nih gimana? Ya, memang pencariannya cukup lama ya untuk mencari karakter Roy ini, kan judulnya aja Balada si Roy, so is the baladanya si Roy gitu. Nah, karakter Roy ini kita nyari hampir 2 tahun, dan sebelumnya sudah banyak aktor yang berencana memerankan gitu, dan tapi di era sekarang mungkin sudah usianya sudah nggak bisa nyampe lagi, jadi kita harus cari yang baru. Saya sama Santi waktu itu pertama kali milihnya Bio gitu. Terus suatu hari si Abizar datang untuk casting peran lain di film itu gitu. Dan saat dia mau pulang selesai casting, dia mampir ke ruangan saya dan ngucap salam sih ceritanya gitu. Gimana Bi salamnya? Ya Allah. Sama. Jadi dia ngucap salam, assalamualaikum, dan telinga saya langsung ngerasa itu Roy, suaranya Roy gitu. Jadi akhirnya saya manggil lagi Abizar untuk ngobrol dan sebagainya. Apalagi di film ini ada beberapa karakter yang adegan-adegan tertentu yang harus dia perankan gitu. Bagaimana pandangan dia terhadap adegan itu, dan dia oke. Baru besoknya saya ketemu Bio gitu, untuk ngasih tahu bahwa perannya di switch. Oke. Tanggapannya Mas Bio gimana? Marah. Puncak. Kok bisa gini? Enggak. Dari awal juga sebenarnya ketika dipercayakan ya kita harus memanfaatkan kepercayaan sebaik-baiknya kan biar. Tapi aku juga nggak ngerasa Roy itu aku gitu. Jadi kayaknya pas dipanggil lagi dibilang jadi Dula. Oh ya. Iya kayaknya bener. Emang kayaknya nggak fit di Roy. Kayaknya lebih cocok jadi Dula gitu. Jadi malah senang banget karena takut miscast juga. It's a big thing gitu loh, baca skripnya bagus dan lain-lain. Kalau sampai miscast kan sayang banget gitu. Jadi ketika dipercayakan jadi Dula malah lebih senang lagi gitu. Luar biasa, yeay, tetap ikut main. Jadi ngerasa lebih cocok sama Dula ya? Iya, lebih cocok sama Dula. Oke. Kalau kita lihat tadi dari trailernya kan kelihatan ada adegan trek-trekan gitu ya. Syutingnya gimana? Apakah memang ada pemeran pengganti atau harus latihan motor dulu, gimana dari Abizar dulu deh? Kalau latihan motor sih alhamdulillah enggak ya, karena emang gua sama Bio dan teman-teman lain ini emang punya basic skill untuk di motor gitu. Ada beberapa hal yang emang kita diganti jadi stunt. Mungkin kayak misalnya adegan harus lompat atau yang emang ekstrim yang punya resiko untuk mencederai pemain gitu. Jadi diganti. Cuman rata-rata sih enggak. Rata-rata iya kita beneran, dan itu Saya ganti Abizar. saya ganti Bio. Itu kan kita tuker-tukeran Itu tukeran doang. Iya. Dan itu bener-bener apa ya? Ngeri sih, maksudnya dengan jalan yang baru kita kenal, ya, dan kita harus speeding di situ, harus kontrol, mainin rem dan juga kopling, gitu kan maksudnya. Whole new experience ya, seru banget. Tetap dengan safety yang ada gitu ya. Kita ngukur dulu jaraknya seperti apa segala macam, terus seru banget. Kita pun meskipun kelihatannya kayak ya udah gitu cuma badan doang, cuman sebenarnya kita dalam ada banyak protectionnya. Untuk menghindari kecelakaan itu ya, supaya lebih aman ya. Lebih aman. Tapi kalau ngomongin adegan balapan kan bukan hal yang sebentar gitu untuk pengambilan gambar. Waktu itu butuh waktu berapa lama sih? Lama banget. Berapa? 10 lah? 11 hari. 11 hari. Iya. Oh, menarik gitu ya. Tapi kalau saya ke Mas Fajar lagi, Mas Fajar, keterlibatan dari Gol Agung dalam pengembangan film ini seperti apa? Nah,
saya juga surprise ya. Ini sebenarnya hampir 4 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Saya menghubungi Mas Gong itu lewat Twitter. Saya DM, Twitter dia melintas, dia bilang lagi di Thailand kalau nggak salah, bertualang gitu ya. Karena memang saya udah bacanya zaman sekolah kan. Saya baca Balada Siroi zaman SMA, saya langganan high gitu-gitu. Terus saya ingat Mas Gong melintas, somehow saya terbersit Balada Siroi gitu. Saya DM dia, Mas, Balada Siroi masih available nggak untuk difilmkan? Dia bilang masih, nanti saya pulang ke Indonesia kita ketemu ya. Gitu. Nah, memang sebelum ini sudah banyak yang berencana memfilmkan, tapi nggak pernah works gitu. Dan somehow yang di sini dilalahnya, kalau orang Jawa bilang ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih dilalah? Dilalahnya itu dia 100% percaya gitu. Silahkan kamu mau bentuk seperti apa, mau wujudkan seperti apa gitu. Bahkan dia nggak ikutan yang jadi Roy harus ABC gitu, enggak. Jadi waktu dikasih tahu bahwa Roy yang meranin Abizar gitu, dia langsung, oh oke. Dulu bapaknya juga pengen ini pernah ngomong ke saya pengen jadi Roy, kata dia gitu. Jadi kayak sudah, menurutku ya film tuh kayak udah takdir dan jodoh gitu ya. Dan kita syuting ini kan 2021 ya, pas pandemi gitu. Pas pandemi lagi sedikit, hampir melandai dikit lah gitu. Dan bisa dieksekusi karena tempat kita syuting, kota Teluk Betung itu masih PPKM level berapa gitu. Dan kita dapat izin untuk pakai wilayah itu. Karena masih pandemi, dia tutup. Teluk Betung itu pusat ekonomi kan di Bandar Lampung. Jadi karena dia masih tutup toko-tokonya, kita bisa syuting. Bayangin kalau bayangin kalau nggak pandemi gitu ya. Maksudnya di era normal itu akan sangat susah untuk syuting di situ. Gitu. Jadi somehow semuanya menurutku ya sudah takdir dan jalannya lah. Setelah 30 tahun Mas Gong menulis ini, baru 30 tahun kemudian bisa difilmkan. Oke. Untuk Abizar sendiri sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Gong? Sempet sih, jadi ada Nginep ke Serang ya? Semalam ya? Enggak. Tapi kita ketemu pas kita lagi makan. Oh iya. Hari pertama ketemu, terus kita banyak ngobrol. Lebih banyak lagi tuh pas gua, Mas Fajar, Bu Santi. Iya, kita makan seafood. Dan ada Mas Gong juga. Di situ mulai lebih ngobrol banyak. Lebih bercerita tentang Mas Gong sendiri. Kayak misalnya dia punya komunitas apa, dengan Balada Siroi tersendiri gitu. Jadi lebih banyak tahu di situ, dan alhamdulillah itu juga di awal-awal syuting, jadi ngebantu banget. Oke, kalau kita bicara soal hikmah atau pelajaran yang didapatkan dari karakter Roy, apa nih? Dari karakter Roy, jadi lebih paham untuk menyikapi bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang baik, dan juga lebih sayang sama apa yang kita punya, terutama ibu. Oke, kalau Mas Bio gimana? Dari karakter Dula pasti ada dulu ada sisi baiknya pasti dong. Ada sisi baiknya lah. Mencintai hewan. Bionya belajar dari Dula kan? Apa gimana? Iya, Bio dari Dula. Lebih ikhlas sih sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Jadi ya itu, belajarnya itu. Oke. Kalau ke Mas Fajar terakhir, kenapa pemirsa kita harus nonton? Apa? Betul. Ya, saya pikir orang Indonesia harus nonton film ini karena dia memberikan mengingat lagi bahwa masa-masa remaja itu masa yang paling penting untuk mencari kita maunya ngapain ya, ke depan kita maunya apa ya gitu. Dan itu bisa menjadi cerminan betapa masa remaja gue cukup seru atau nggak seru, atau apa sebelum sebelum kita melakukan banyak kesalahan. Kesalahan akan terjadi, tapi bisa menjadi sebuah hiburan ya. Saya mendesain film ini sebagai hiburan buat siapapun, remaja maupun orang-orang yang hidup di masa remajanya di era 80. Jadi misalnya kita sudah punya anak remaja gitu, kita ajak, nih masa remaja ayah juga seru seperti masa remaja kamu gitu. Please don't mess up too much. Something like gitulah gitu ya. Oke. Terakhir sedikit lagi, Mas Fajar, ini kan lagi zaman cinematic universe gitu. Ada rencana pengembangan ini? Ya, basic source ceritanya ada 10 novel, jadi hopefully kalau yang pertama ini bisa diterima masyarakat dengan baik, bisa lanjut terus sih. Oke, kalau begitu kita tunggu ya, nanti tanggal 19 Januari untuk tayang di bioskop. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, Mas Fajar, Mas Bio, Thank you, Mas Abizar sudah hadir dan juga ngobrol-ngobrol sama kita. Kita kembali lagi ke studio.